Jepang ini ke Indonesia bertemu dengan anak yang anaknya ibu tadi yang berumur 31 tahun dan ibunya yang berumur 64 tahun. Dua-duanya positif corona itu ada di Indonesia, di sini. Jumlah pasien positif virus corona di Indonesia terus bertambah. Positif virus corona bertambah menjadi 134 kasus. Terinfeksi virus corona atau COVID-19 kembali bertambah. Hingga Sabtu 21 Maret total 450 orang dinyatakan positif COVID-19 dengan 38 kasus meninggal dunia dan 20 orang dinyatakan. Sekarang ini yang paling penting yang perlu dilakukan adalah bagaimana kita mengurangi mobilitas orang dari satu tempat ke tempat yang lain. Dari kontak langsung sesama rekan, teman, kerabat dan saudara. Karena hanya dengan menghindari kontak langsung, virus corona bisa diputuskan. Nah, harapan dari Polsek Sawangan khususnya bagaimana menyadarkan atau membuat warga masyarakat itu sadar betul dengan penyebaran virus corona. Dengan cara apa? Kita melakukan sosialisasi ke kampung-kampung, ke desa-desa dan sebagainya. Caranya untuk mencegah agar masyarakat tidak di tempat-tempat umum tadi. Yang Mpok rasakan dari imbasnya pandemi, ya itu Mas berat juga, soal kan usahanya biasanya kita lancar, terus pas adanya pandemi begini ya terasa sepi, terus berkurangnya omset, pendapatan kita juga berkurang, terus dari pesanan juga biasanya banyak, pesanan dari luar karena adanya begini agak berkurang. Ya tapi kan tetap berjalan ya, namanya usaha walaupun sedikit-sedikit tetap berjalan, walaupun namanya kita kredit barang itu mungkin bayarnya nggak semua, nggak full, jadinya separoh dah gitu ya, pertengahan ya, tapi alhamdulillah masih berjalan, tapi yang nggak sama kayak pendapatan kemarin-kemarin yang sebelum pandemi itu, ya mungkin omsetnya agak menurun lah sedikit. Kalau dari KSM, kita selaku pengurus itu karena kita tahu ya usaha lagi pada menurun di anggota, akhirnya pengurus sepakat untuk angsuran itu di op sementara selama pandemi itu selama 2 bulan, terus pas udah mulai berjalan kembali itu merintis, baru mereka itu angsuran mulai bangkit normal lagi juga, bertahap, jadinya biasanya full mereka angsuran jadi masih setengah. Itu yang dilakukan KSM kan banyak yang di usahanya juga kan yang pada turun drastis ya Mas. Jadi yang mereka lakukan, yang KSM lakukan itu sama-sama kita motivasi untuk bagaimana caranya agar usaha di KSM tetap berjalan, yaitu mereka bagaimana caranya mempromosikan sebisa mungkin, sebaik mungkin hasil usaha mereka. Kalau dari KSM, kita kan emang nggak ada modal usaha buat yang lain. Misalnya ada sampingan nih, kita punya mesin buat giling pisang, singkong gitu, nggak ada, karena masing-masing anggota itu udah punya usaha masing-masing. Itu banyak Mas peminat untuk bergabung di KSM sini. Contohnya ya kayak anggota baru sudah ada penambahan seperti itu. Ketika dia ngelihat KSM ini kan, oh ternyata untuk penambahan modal dan juga nggak ada
riba lah istilahnya gitu ya. Fasilitas ada tabungan, ada uang kesehatan, ada uang kematian. Ketika nanti ya ada yang sakit, ya dari pihak KSM bisa membantu untuk mengasih anggota yang sedang sakit. Kehadiran KSM itu sangat bermanfaat buat mereka, Mas. Karena salah satu manfaat dari bergabung dari ke KSM itu bisa meningkatkan pendapatan hasil untuk keluarga. Terus yang kedua bisa silaturahmi, dan yang ketiga juga kita bisa berbagi dengan sesama anggota gitu, bisa sharing juga gitu. Selama pandemi itu kita memang di KSM ini kan harus punya dapur hidup ya Mas. Ya tujuannya untuk mengurangi angka belanja. Dari itu kita lebih digiatkan lagi menghidupkan dapur hidup selama pandemi ini. Ya sebelum pandemi, apalagi setelah berjalannya pandemi, agar mereka juga bisa merasakan manfaat dari dapur hidup itu. Ya, oleh karena itu kan mungkin diadakan kebun bibit ini gunanya untuk penambahan kita juga, dapur hidup kita juga. Jadinya aturan kita di luar beli sayur atau cabai ya, karena dengan ada dapur hidup mungkin bisa membantu juga untuk masa pandemi seperti ini gitu. Dan juga kita anjurkan untuk ya ini menanam pohon di rumah masing-masing untuk pribadi dia sendiri juga gitu. Kayak cabai, kayak kangkung, tomat, pohon terong, apa aja gitu di ininya. Ya harapan saya ibu-ibu di sini harus menjadi ibu-ibu yang sukses lah gitu ya, enggak mengandalkan dari suami saja, seperti itu, ibu mandiri lah. Ketika dia mempunyai kreatif apapun, ilmu apapun yang ia bisa, contohnya kan bikin kue ya, apa kerajinan seperti itu, bisa membantu ke orang lain seperti itu. Berkembang kayak di sini kan KSM pengennya lebih maju, lebih berkembang lagi, dan juga untuk membantu masyarakat di sini agar yang sudah merasakan manfaatnya, yang lain pun ikut merasakan seperti itu. Karena kan di sini KSM bukan sekedar hanya pinjam uang begitu saja, tapi sini ada pertemuan juga, ada kita silaturahimnya, ada juga tentang kita membicarakan tentang usaha kita nih ke depannya gimana agar supaya maju seperti itu. Terus juga di sini kita mengadakan juga diwajibkan menanam pohon seperti ya kayak ini dapur hidup lah gitu, untuk membantu perekonomian di masyarakat ini, dan mudah-mudahan menjadi contoh untuk di kampung-kampung lainnya, dan juga untuk di lingkungan kita dulu lah seperti itu di RW 06. Semoga di tahun 2020 KSM menjadi lebih baik dan lebih banyak lagi yang dapat menerima manfaat dana bantuan bergulir, dan juga menjadi sebuah koperasi yang syariah.